Jumpa lagi dengan Aneka Manado, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan review kekuatan pengisian, kecepatan pengisian dari 4 jenis charger aki. Yang pertama yang tampilannya seperti ini dengan seri produk 500A. 500A ini tidak menggambarkan spesifikasi bahwa dia outputnya 500 ampere ya, tetapi menyatakan seri daripada charger ini. Jadi ini YQ 500A dan ini YQ 800A dan ini MF2B. Ini biasa disebut 1000A dan ini Kerndi ya, Kerndi seperti ini penampilannya. Ini output spesifikasinya menyatakan outputnya 10 ampere ya. Ketiga charger yang ini dan ini tiga-tiganya support pengisian untuk aki 12 volt dan 24 volt. Kalau yang Kerndi ini yang paling kanan hanya support aki 12 volt saja ya. Aki truk tidak bisa. Aki 24 volt. Oke. Jadi yang akan kita uji saat ini adalah berapa ampere kuat arus pengisian ya. Karena kita ketahui bahwa semakin besar kuat arus pengisian, outputnya, realnya, maka semakin cepat aki itu akan terisi penuh. Dan saat ini sudah ada sebuah aki basah 74 ampere dan kita akan segera mulai. Oke, kita mulai dengan aki pertama 500A. Seperti biasa, ketika belum dihubungkan ke listrik rumah, dia akan mengukur tegangan aki. Saat ini terbaca 12,8 volt, artinya akinya masih baik ya, masih full. Tapi sebenarnya ini karena barusan kita melakukan pengisian, jadi tegangannya bukan tegangan asli ya. Kita sudah melakukan pengisian tadi, jadi kita hanya akan melihat saat ini adalah berapa kuat arus pengisian yang akan didapatkan ya, kuat arus pengisian yang akan didapatkan. Oke, mari kita mulai. Untuk memulai pengecasan tidak ada tombol apapun. Kita setting dulu ke tipe manual dan ke car ya, mobil. Manual, jadi saklarnya yang di sebelah kiri ini settingan manual dan jenisnya mobil ya, jenis aki mobil, karena ini adalah jenis aki mobil. Oke, kita lihat, kita akan mulai pengecasan. Untuk memulai mengecas tinggal langsung saja dicolokkan, sambungkan ke sumber listrik rumah. 1 2 3. Oke. Nah, ini indikator langsung menunjukkan level baterai, ada terjadi pengisian, dan indikator lampu yang menyatakan bahwa aki ini tegangannya 12 volt yang menyala. Berarti dia membaca akinya adalah aki 12 volt, aki ini, dan bukan yang 24 volt yang menyala ya. Kemudian kita lihat arus pengisiannya adalah 6,6 ampere, 6,4 ampere, 13,9 volt, 6,4 ampere. Oke, sekarang kita ke charger yang kedua. Kita matikan, kita ganti kepalanya dengan yang ini, yang 800A. Capitannya ada di belakang ya.
Oke, ini yang 800A kita hubungkan seperti biasa, positif dulu baru negatif ya, tidak terlalu mandatori sih, cuma lebih bagus. Oke, tegangan terbaca adalah 12,8 volt karena pengisian baru sebentar saja yang dengan aki charge yang pertama. Oke, kita akan melakukan pengisian. Mana kabel powernya? Kabel powernya ada di belakang. Oke, ini ya. Oke, kita colokan 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kuat arus pengisian terbaca berapa? 6,0 ampere, 13,4 volt, 6,0 ampere. Sedikit lebih besar kuat arus pengisiannya ya. Oh, kita setting dulu ke, nggak apa-apa, kita setting ke manual kiri, dan ini sudah ke kanan ke mobil ya. Ini ke motor, kalau kita pindahin ke motor dia turun, kita pindah ke mobil. Nah, ini sudah sama settingannya dengan yang tadi. Kiri manual, kanan aki mobil ya, car ya. Dan kita lihat kuat arus pengisiannya adalah 6,0 ampere, 13,6 volt. Jadi ini sedikit lebih kuat ya arus pengecasannya. Oke, sekarang kita beralih ke charger nomor 3. Kita beralih ke charger nomor 3. Ini karena tidak disetting dulu, harusnya pengabelannya. Oke. Oke, ini charge nomor 3. Kita jepitkan kepalanya. Terlalu jauh. Oke. Tegangan terukur sama 12,8 volt. Oke. Dan kita mulai pengecasannya. Oke. Kita colokan ya. Kita sambungkan ke listrik nomor 1, 2, 3. Nah, settingan sudah sama, manual, settingan manual dan ke ordinary battery ordinary ya. Oke, dia larinya 4,5 ampere pengisian, tegangan 13,5. Kita coba pindah ke automatic. 3 sudah kita pindahkan ke matic. Sama ya, tetap malah lebih kecil ya. Kita pindah ke lithium setelannya. 2, 3. Oke. Oh, lithium turun ya, seakan-akan ke aki motor ya. Oke, dia jadinya 2,4 ampere. Kembali ke aki mobil.
Nah, justru hanya 4,5 ampere ya. Oke. Ada apakah gerangan ini? Harusnya yang speknya lebih kuat secara spesifikasi, tapi kenapa kuat arus pengecasannya justru hanya 4,5 ampere? Apakah sementara level tegangan dari aki menunjukkan aki masih soak ya, masih satu bar. Oke. 4,5 ampere. Sampai di sini kita coba kembali ke aki sebelumnya ini ya. Apakah dia tetap tadi di berapa ya? 6 ampere ya pengisiannya. Kita kembali dulu. Kita lepaskan ini. Kita kembali ke aki nomor 2. Ke charger nomor 2. Charger nomor 2. Oke. Kita kembali ke charger nomor 2. Oke. Sudah ada kenaikan tegangan karena sudah melakukan pengecasan beberapa kali. Sudah jadi 12,9. Kita lakukan pengecasan 2, 3. Oke. Settingan sama. Aki mobil manual. Nah, ini kuat arus pengecasan sama. 6,0 ampere. Berarti ini lebih oke ya. Lebih oke ini dibandingkan ini ya. MF 2B ya. MF 2B. Ini lebih oke. Kalau kita pindahkan ke automatic, kita pindahkan ke matic 1, 2, 3. Sama ya, sama. Kalau kita sudah di posisi matic, kita rubah ke motorcycle, tetap dia tidak ada perubahan karena akan diputuskan oleh chipnya mana kuat arus pengisian yang pas untuk aki. Oke, kita akan pindah nah kalau kita pakai manual dan aki motor dia naik ke 5,9. Oke. Jadi di sini tadi pengisiannya yang aki nomor pertama 500A, dia kuat arus pengecasannya 5, sekian, 5,5 atau berapa tadi, 5,4 atau 5,6, sementara yang 800A tadi 6 ampere, 6,0 atau 5,9, dan ini tadi hanya 4 ampere kuat arus pengisian ya. Dan kita akan berpindah ke aki nomor 4 ini ya. Aki nomor 4 merek Kerndy ya. Oke, kita copotkan, kita lepas dulu sumber listriknya. 2, 3, dan kita lepas kepala aki. Kita pindah ke aki nomor 3 ini ya. Nah, sambungkan ke kepala aki, 1 positif, ini ke negatif, 2, 3. Nah, langsung muncul tegangan adalah 13,1. tegangan terukur saat ini aki sudah terbaca 13,1 volt. Tidak ada pengisian, belum ya, tidak ada informasi ampernya. Oke, kita akan sambungkan sekarang ke sumber listrik. Sambungkan ke sumber listrik ini. Oke, siap. 1, 2, 3.
Oke, kipas langsung mulai berputar, mulai terjadi pengisian, terbaca. Wow, temperatur 28,9 derajat, tegangan pengisian 14,4 volt, tegangan arus pengisian 8,9 hingga 9 ampere. 8,9 ampere, 8,9 ampere. Oke. 8,7, 8,6, 8,7, 8,6. Real ya, 8,4 ampere. 8, ini dia tegangannya 14,5 volt, 8,2 ampere. Kesimpulannya dari ketiga charger ini adalah ternyata yang memberikan performance pengisian yang paling baik karena kuat arus pengisiannya paling besar adalah Kern dia. Tapi charger ini kekurangannya walaupun tidak terlalu vital karena jarang juga orang menggunakan aki 24 volt. Kekurangannya adalah charger ini tidak support untuk mengecas aki 24 volt, hanya 12 volt saja. Kemudian ini yang paling bagus, paling cepat 8,9 sampai 9 walaupun realnya 10 ampere. Kalau aki tertentu dia bisa sampai 10 ampere dari pengalaman kami, tancap gas 10 ampere maksimal. Kemudian yang kedua, kuat arus pengisian yang paling bagus kedua adalah urutan kedua adalah ini YQ 800A, tadi bisa mencapai 6 ampere pengisian. Kemudian yang ketiga YQ 500A, pengisiannya mencapai 4,6 kalau nggak salah tadi ya ampere. Kemudian yang ini ya MF2B yang katanya 1000A serinya, tapi nggak tahu apakah mereka kirim seri yang berbeda waktu kita membelinya secara online. Tapi yang jelas untuk tipe seperti ini tadi sudah kita tes, dia kuat arus pengisiannya hanya 4 ampere lewat sedikit saja ya, jadi pasti lambat ya, lebih lambat lagi. Oke teman-teman, semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran bagi keputusan untuk memilih charger aki yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga bisa menolong. Terima kasih, salam dari kami Aneka Manado.